Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Ratnawulan dari kelas AKT 23A dengan NPM 23412021. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan saya mengenai sistem moneter yang ada di Indonesia. Saya secara keseluruhan, sistem moneter di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Masih ada beberapa tantangan yang perlu diadres untuk meningkatkan stabilitas dan efisiensi sistem keuangan, serta meningkatkan akses keuangan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Berikut ada beberapa saran untuk meningkatkan sistem moneter di Indonesia. Yang pertama, ada pemerintah perlu meningkatkan investasi di sektor infrastruktur dan pendidikan untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Hal ini akan membantu mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan ketahanan ekonomi terhadap fluktuasi global. Yang kedua, BI atau Bank Indonesia perlu terus mengembangkan kebijakan moneter yang prudent untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi. Hal ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketiga, ada pemerintah dan BI perlu bekerja sama untuk meningkatkan akses keuangan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan memperluas jaringan layanan keuangan formal dan mengembangkan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan melakukan beberapa langkah tersebut, diharapkan sistem moneter di Indonesia akan semakin stabil, efisien, dan inklusif sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pandangan mengenai situasi moneter di Indonesia saat ini relatif stabil. Berikut ada beberapa poin pentingnya. Pertama, ada stabilitas nilai tukar. Nilai tukar rupiah relatif stabil terhadap dolar AS dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, ada inflasi. Inflasi terkendali dalam kisaran sasaran BI, yaitu 3 atau kurang lebih 1%. Hal ini menunjukkan bahwa BI berhasil menjaga stabilitas harga. Yang ketiga, ada suku bunga. BI telah menurunkan suku bunga acuan beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, ada beberapa tantangan yang perlu diwaspadai. Pertama, ada ketergantungan pada impor. Indonesia masih sangat bergantung pada impor untuk kebutuhan pokok dan bahan baku industri. Hal ini membuat nilai tukar rupiah rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Yang kedua, ada kenaikan suku bunga global. Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed menaikkan suku bunga acuannya yang dapat berimbas pada kenaikan suku bunga di Indonesia. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi. Yang ketiga, ada ketidakpastiannya global. Perang di Ukraina dan ketegangan geopolitik lainnya dapat meningkatkan risiko ekonomi global, termasuk di Indonesia. Secara keseluruhan, situasi moneter di Indonesia saat ini cukup stabil. Namun perlu dikatakan, upaya untuk meningkatkan ketahanan ekonomi terhadap risiko global. Berikut ada beberapa saran yang dapat dilakukan. Yang pertama, ada pemerintah perlu meningkatkan investasi di sektor infrastruktur dan pendidikan untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Hal ini akan membantu mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan ketahanan ekonomi terhadap fluktuasi global. Yang kedua, BI perlu terus memantau perkembangan ekonomi global dan domestik untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi. Tiga, ada pemerintah dan BI perlu bekerja sama untuk meningkatkan akses keuangan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan memperluas jaringan layanan keuangan formal dan mengembangkan produk
dan layanan keuangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan melakukan beberapa langkah tersebut, diharapkan situasi moneter di Indonesia akan semakin stabil dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.